Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan baik kondisinya dimanapun teman-teman berada. Saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport Mr. Santos Channel ini dengan cara subscribe, like, ataupun membagikan share materi-materi yang ada di channel ini. Mudah-mudahan itu menjadi ladang sumber pahala buat kita semua. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai kepemimpinan. Dan sesi ini kita akan membahas mengenai budaya organisasi kepemimpinan. Kita mulai dari pengertian budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi nanti ada beberapa, misalnya dari Robin dan Judge, ada Lutan, ada juga Siagian. Menurut Robin dan Judge, kultur organisasi mengacu pada sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Nah, di sini teman-teman ada sebuah sistem makna bersama. Apa itu sistem makna bersama? Sistem makna bersama itu adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Apa itu sistem makna bersama? Sistem makna bersama adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Nah, karakteristik dalam organisasi atau budaya organisasi nanti kita bahas satu persatu. Sedangkan pengertian budaya organisasi menurut Lutan, budaya dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang diperoleh untuk menginterpretasikan pengalaman dan menghasilkan perilaku sosial. Jadi, menurut beliau ini, sebuah budaya atau budaya organisasi itu adalah hasil dari pengetahuan yang diperoleh dan kemudian diinterpretasikan sehingga menghasilkan sebuah perilaku sosial. Sedangkan menurut Siagian, budaya organisasi merupakan kesepakatan atau komitmen bersama tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua orang dalam organisasi yang bersangkutan. Jadi budaya organisasi menurut Siagian itu adalah kesepakatan atau komitmen antara seluruh anggota dalam organisasi yang sifatnya adalah mengikat semua orang di organisasi yang bersangkutan. Oke, kita lanjutkan. Pentingnya budaya organisasi. Mengapa budaya organisasi itu penting? Nah, budaya dipelajari dan membantu manusia dalam usaha mereka berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dalam masyarakat. Ketika nilai dan kepercayaan dalam budaya berbeda, beberapa orang memiliki masalah penyesuaian. Jika hal ini tidak diantisipasi, maka akan menjadi penyebab kegagalan usaha dalam organisasi yang disebut culture shock. Ya, jadi beberapa budaya yang berbeda apabila tidak diselesaikan, nanti akan bisa menimbulkan permasalahan sehingga menyebabkan culture shock atau kegagalan usaha. Nah, kita masuk ke karakteristik budaya organisasi. Kenapa tadi di awal kita sampaikan ada sistem makna bersama, yaitu sekumpulan karakteristik kunci. Menurut Robin dan Judge, ada 7 karakteristik utama yang secara keseluruhan merupakan hakikat kultur sebuah organisasi. Kultur atau budaya itu sama ya teman-teman ya. Yang pertama adalah inovasi dan keberanian mengambil resiko. Sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil resiko. Karakteristik yang berikutnya, perhatian pada hal-hal yang rinci,
Sejauh mana karyawan diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal yang kecil. Yang ketiga, orientasi hasil, yaitu sejauh mana manajemen berfokus lebih pada hasil ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Jadi orientasinya adalah fokusnya pada hasilnya. Jadi untuk teknik dan prosesnya tidak begitu diperhatikan. Yang keempat, orientasi orang. Sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada dalam organisasi. Yang kelima, orientasi tim, yaitu sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja di organisasi pada tim ketimbang pada individu-individu. Yang keenam, ada keagresifan, yaitu sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif ketimbang santai. Yang ketujuh, karakteristik utama yang terakhir adalah stabilitas, yaitu sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo dalam perbandingannya dengan pertumbuhan. Jadi itulah karakteristik utama atau 7 karakteristik utama menurut Robin dan Judge. Kita lanjutkan teman-teman. Saya rasa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami. Sumber utama kultur jaringan. Ada 6 sumber utama yang mempengaruhi kultur organisasi. Yang pertama adalah budaya masyarakat atau budaya nasional di mana organisasi berada secara fisik. Yaitu budaya-budaya masyarakat kita, teman-teman, budaya nasional kita di mana organisasi itu berada. Yang kedua, visi, gaya manajerial, dan kepribadian para pendiri organisasi atau pemimpin yang dominan. Yang ketiga, macam bisnis yang digeluti dan nature of business environment. Jadi jenis bisnisnya, jenis usaha atau jenis bisnis yang ada di organisasi tersebut. Yang keempat, ada struktur organisasi. Misalnya struktur birokratis akan melahirkan pula budaya yang cenderung birokratis. Yang kelima, pelanggan atau customer. Perilaku pelanggan akan berpengaruh terhadap perilaku organisasi, itu pasti ya teman-teman ya. Yang terakhir adalah tradisi warisan organisasi yang tercermin dalam nilai ataupun artefak. Nah, itulah sumber-sumber utama kultur organisasi atau budaya organisasi. Apa pengaruh dari kultur organisasi? Menurut Robin dan Judge, kultur organisasi memiliki sejumlah fungsi dalam organisasi itu sendiri, yaitu kultur sebagai penentu batas-batas. Artinya, kultur menciptakan perbedaan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Terus kultur memuat rasa identitas anggota organisasinya. Yang ketiga, kultur memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan pribadi. Jadi dengan adanya budaya atau kultur ini, itu akan melahirkan komitmen bahwa kepentingan organisasi itu akan diutamakan daripada kepentingan individu. Yang keempat, kultur meningkatkan stabilitas sistem sosial. Kenapa seperti itu? Karena kultur adalah perekat sosial yang membantu menyatukan organisasi dengan cara menyediakan standar mengenai apa yang sebaiknya dikatakan dan dilakukan karyawan. Yang kelima, kultur sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali sebagai mekanisme sense making, serta kendali yang menuntun dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Nah, itulah
fungsi dari kultur organisasi menurut Robin dan Judge. Kita lanjutkan. Budaya organisasi sebagai beban, apakah benar seperti itu? Menurut Robin dan Judge, kultur berpotensi disfungsional terhadap keefektifan suatu organisasi. Yang pertama, hambatan untuk perubahan. Kultur menjadi kendala manakala nilai-nilai yang dimiliki bersama tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Yang kedua, hambatan bagi keberagaman. Budaya membatasi rentang nilai dan gaya yang dapat diterima, di mana perbedaan-perbedaan dengan mayoritas anggota akan menciptakan paradoks. Yang terakhir, hambatan bagi akuisisi dan merger. Keputusan akuisisi dan merger tidak hanya mempertimbangkan keuntungan finansial, tetapi juga kesesuaian kultur menjadi fokus utama apabila ada organisasi mau merger, teman-teman. Jadi itu juga harus mempertimbangkan kultur salah satunya di samping financial. Kita lanjutkan. Proses penciptaan kultur organisasi. Ada 3 cara dalam proses penciptaan kultur organisasi. Yang pertama, pendiri hanya merekrut dan mempertahankan karyawan yang sepikiran dan seperasaan dengan mereka. Jadi yang sama-sama saja yang direkrut. Yang kedua, mereka melakukan indoktrinasi dan sosialisasi cara pikir dan perilaku mereka kepada karyawan. Jadi memberikan pengetahuan, wawasan mengenai kultur atau budaya organisasi. Yang ketiga, perilaku pendiri sendiri bertindak sebagai model peran yang mendorong karyawan untuk mengidentifikasi diri dan dengan demikian menginternal keyakinan, nilai, dan asumsi pendiri tersebut. Kita lanjutkan, teman-teman. Menciptakan kultur tanggap pelanggan. Robin dan Judge menemukan beberapa variabel dalam kultur-kultur yang tanggap untuk pelanggan. Pertama, jenis karyawan itu sendiri. Organisasi yang berhasil telah merekrut karyawan yang ramah dan bersahabat. Yang kedua, tingkat formalisasi yang rendah. Aturan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku tidak kaku. Yang ketiga, penguatan tingkat formalisasi yang rendah melalui pemberdayaan karyawan untuk memutuskan apa yang perlu dilakukan untuk memuaskan pelanggan. Yang keempat, keterampilan mendengarkan yang baik. Yang kelima, kejelasan peran. Nah, itu dalam menciptakan kultur tanggap pelanggan, beberapa hal yang disampaikan oleh Robin dan Judge. Kita lanjutkan. Tindakan manajerial. Beberapa tindakan manajer yang dapat diambil jika ingin membuat kulturnya lebih tanggap pelanggan. Yang pertama adalah seleksi, yaitu merekrut orang-orang yang menunjukkan keramahan, antusiasme, dan sikap penuh perhatian. Yang kedua, pelatihan dan sosialisasi. Artinya, tindakan ini untuk membuat karyawan yang sudah ada lebih fokus pada pelanggan. Yang ketiga, desain struktur. Manajemen membebaskan karyawan untuk menyesuaikan perilaku mereka dengan kebutuhan dan permintaan pelanggan yang senantiasa berubah. Yang keempat, pemberdayaan, yaitu memberi kebebasan untuk mengambil keputusan terkait dengan kegiatan sehari-hari yang memungkinkan karyawan membuat keputusan seketika untuk memuaskan pelanggan. Yang kelima, itu kepemimpinan. Pemimpin melalui ucapan dan tindakannya memperlihatkan komitmennya terhadap kepuasan pelanggan. Yang keenam, evaluasi kerja. Kinerja berbasis perilaku yang diukur dari upaya
komitmen, kerja tim, keramahan, dan kemampuan memecahkan masalah pelanggan ketimbang berdasarkan hasil terukur yang dicapai. Yang ketujuh, sistem imbalan. Manajemen perlu memberikan imbalan yang layak, juga memberikan penghargaan atau reward, kenaikan gaji, promosi berdasarkan layanan pelanggan yang luar biasa. Kita punya sebuah gambar. Kita punya sebuah gambar, teman-teman. Bagaimana kultur organisasi itu terbangun. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada sebuah gambar, ya. Kita akan coba jelaskan. Kultur asli berasal dari filosofi pendirinya. Filosofi itu pada gilirannya berpengaruh kuat, ya, terhadap kriteria yang digunakan dalam perekrutan atau seleksi. Tindakan dan ucapan manajemen puncak memantapkan norma-norma yang berlaku yang terkait dengan perilaku yang diterima dan tidak diterima dalam organisasi. Organisasi harus membantu karyawan baru untuk beradaptasi dengan kulturnya. Proses ini disebut sosialisasi. Kultur ditransmisikan ke karyawan melalui penceritaan, kisah, ritual, simbol-simbol material, dan bahasa. Nah, ini bagaimana kultur organisasi terbangun. Kita punya satu gambar lagi, dampak budaya organisasi terhadap kinerja dan kepuasan. Karyawan membentuk persepsi subjektif, ya, ini teman-teman. Karyawan membentuk persepsi subjektif yang utuh tentang organisasi berdasarkan faktor-faktor objektif seperti tingkat toleransi terhadap risiko, penekanan pada tim dan dukungan orang. Persepsi-persepsi ini, ya, faktor-faktor objektif ini pada dasarnya yang membentuk budaya organisasi. Persepsi yang baik ataupun yang tidak selanjutnya mempengaruhi kinerja dan kepuasan karyawan dengan dampak yang semakin besar dan semakin kuatnya kultur. Jadi semakin kuatnya kultur atau semakin rendahnya kultur itu dipengaruhi dari budaya organisasi sendiri. Apabila budayanya itu kuat, nanti akan menciptakan kinerja dan kepuasan. Oke, teman-teman, itulah dampak budaya organisasi terhadap kinerja dan kepuasan. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan untuk sesi ini. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam memahami budaya atau kultur organisasi kepemimpinan. Mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaklumin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.